Selamat sore pemirsa, kenaikan harga BBM subsidi beberapa hari lalu berimbas terhadap beberapa sektor, seperti sektor transportasi dan juga perekonomian lainnya. Namun seperti apa tanggapan dari pihak terkait akan kita bahas selama 1 jam ke depan bersama saya Erwin Sofian Putri Giawa. Dan kita juga telah menghadirkan narasumber yaitu Wakil Ketua 1 DPD Organda Sumatera Barat, Bapak Rinto Wijaya. Selamat sore Pak Rinto. Selamat sore. Baik, terima kasih. Kita juga telah menghadirkan Kadishub Kota Padang, Bapak Yudi Indrasadi. Selamat sore Pak Yudi. Selamat sore. Baik, terima kasih. Dan Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Industri Kadin Sumatera Barat, Bapak Marta Gunawan SAPMM. Selamat sore Pak Marta. Ya, selamat sore Bu. Baik, terima kasih mengenai kenaikan harga BBM subsidi beberapa hari lalu. Saya ke Pak Yudi terlebih dahulu. Ini bagaimana tanggapannya Pak? Apakah ini akan berdampak positif atau malah sebaliknya nih Pak Yudi? Ya, kalau di sektor transportasi tentunya kenaikan BBM ini akan berdampak kepada kenaikan sektor transportasi. Baik. Karena pelayanan transportasi itu rata-rata membutuhkan BBM untuk pelaksanaan pelayanan tersebut. Seperti misalnya angkutan umum dan transportasi angkutan barang juga, itu juga terkait dengan BBM ini. Baik. Tentunya akan berdampak terhadap biaya operasional kendaraan yang akan pada giliran akan menaikkan tarif dari angkutan itu sendiri. Baik, ini kita juga telah mendengar beberapa angkutan sudah menaikkan tarif sementara. Ini menurut Pak Yudi sendiri seperti apa? Apakah itu sah-sah saja atau bagaimana sejauh ini Pak? Jadi begini, kalau untuk angkutan umum kita memang Dinas Perhubungan untuk menyikapi ini kita melakukan prosedur untuk perhitungan tarif pasca kenaikan BBM hari Sabtu yang lalu. Hari Senin kemarin kami sudah turun ke lapangan untuk mencek seluruh harga-harga yang terkait dengan biaya operasional kendaraan seperti oli, kampas rem, ban, kemudian apa saja yang terkait dengan itu. Karena ini dibutuhkan datanya ini adalah harga update untuk kita masukkan dalam formulasi perhitungan tarif. Nah, formulasi perhitungan tarif ini dari Kementerian Perhubungan sudah ada formulasinya. Baik. Kemudian kita sesuaikan harga-harganya termasuk BBM dan suku cadang yang lain pasca kenaikan BBM ini, maka kita dapatkanlah angka dari berapa seharusnya tarif untuk angkutan umum itu. Nah, secara teknis kami sudah lakukan itu. Dan selanjutnya tentu harus dibahas karena penetapan tarif ini mekanismenya tentu melibatkan semua pihak, termasuk perwakilan dari penumpang yang biasanya YLKI itu diundang, kemudian dari DPRD sendiri, wakil rakyat, kemudian juga dari Organda sebagai pelaku pengusaha angkutan umum di Kota Padang. Tentu kita melakukan pembahasan. Nah, hasil pembahasan ini mungkin ada pembulatan supaya bisa dilaksanakan di lapangan, karena kalau kami menghitung secara teknis tuh angkanya itu tidak bulat ya, karena ada rumusannya sehingga perlu kita lakukan pembahasan ini sehingga ketika di lapangan itu bisa diterapkan dengan baik. Baik, angka-angka yang didapatkan sekitaran berapa persen nih Pak? Ya lebih kurang lebih 30% lah kita coba prediksi kemarin dan kita pantau di lapangan ya rata-rata angkutan umum ini sudah menaikkan juga ya sekitar berapa angkanya, tapi kita rasa masih dalam bentuk rank yang kita usulkan. Jadi karena hasil pemantauan kita masih batasan normal yang dinaikkan oleh pengusaha, ya kami mungkin tidak melakukan tindakan apa, karena memang angkutan kota ini kan BBM-nya begitu naik kan mereka langsung beli BBM seharga itu. Jadi pemerintah tidak ada subsidi untuk ini. Beda dengan Transpadang. Transpadang kan yang bayar operasionalnya pemerintah. Artinya kita tidak menaikkan tarif Transpadang karena memang pemerintah yang masih nanggung, ada subsidinya. Makanya kami hanya memantau jangan sampai kenaikan ini melebihi dari perkiraan yang sudah kami siapkan. Baik. Untuk tanggapan dari Pak Rinto sendiri dari Organda seperti apa Pak mengenai kenaikan harga BBM saat ini? Baik, terima kasih. Selamat sore buat pemirsa semua. Salam sejahtera juga. Begini, kalau dari Organda, mau tak mau, suka tak suka, ini sudah mempengaruhi kepada emiten transportasi darat. Baik. Dari harga solar 5.150 menjadi 6.800. Itu kalau kita lihat kenaikan seperti yang sampaikan mungkin lebih kurang 24-an atau 25% katakanlah. Belum lagi yang namanya Pertalite. Nah, kita Organda kan kebanyakan juga menggunakan namanya biosolar.
Jadi kita tentu suka tak suka menaikkan tarif terhadap angkutan. Apapun juga itu tentu kita lakukan untuk menutupi biaya operasional. Nah, untuk itu memang kita semua juga sudah mencoba mengukur berapa besaran seperti yang sampaikan oleh Pak Yudi tadi. Ada sampai 30%. Tapi ini semua tergantung kepada jenis angkutannya. Kalau umpamanya angkutan barang juga berbeda. Apalagi yang sudah kita ketahui untuk sesuai Perpres 191 tahun 2014 itu memang di atas roda 6 juga sudah menggunakan yang sudah tidak disubsidi lagi. Jadi khususnya kami di Organda itu kan menggunakan biosolar ini untuk angkutan penumpang kebanyakan ataupun roda 6 ataupun di bawah 6 seperti itu. Nah, ini juga pasti akan mempengaruhi kepada biaya operasional kami. Baik. Begitu. Baik, kita ke Pak Marta, bagaimana tanggapannya Pak mengenai kenaikan harga BBM saat ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa semua. Kami dari Kamar Dagang dan Industri, terkhusus Kamar Dagang dan Industri Sumatera Barat, di situ terhimpun banyak pelaku usaha, baik mikro, besar maupun kecil. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rinto tadi, maupun Pak Yudi yang akan mengatur pemerintah sebagai regulator dalam kenaikan tarif atas kenaikan harga BBM. Sebagaimana yang disampaikan Pak Rinto, itu benar adanya. Kami sebagai pelaku usaha sudah merasakan kenaikan itu semenjak BBM dinaikkan kemarin. Seperti saya sendiri, kami dari perusahaan kebetulan ekspor impor Pak Rinto. Saya sebagai pelaku ekspor, kita ekspor melalui Belawan, Pak, Pelabuhan Belawan. Dari Kota Padang ke Belawan kita menggunakan tracking kan. Biasanya tarif per kilo itu ke Belawan Rp400 per kilo. Artinya 400.000 per ton. Kalau kita kirim barang 100 ton itu 100 ton kali 400 berapa 40 juta ya. Sekarang naik 30% lah Pak. 500. Jadi 50 juta. Dan itu jelas salah satu penyebab dari inflasi juga kan. Inflasi ini kan ada 3 nih penyebabnya. Ada demand pull inflation, ada cost push inflation, ada bottleneck inflation. Kita sekarang merasakan 2 dampak terasa sekarang. Ada demand pull inflation, ini karena permintaan yang banyak terhadap barang yang tetap, secara teori ekonomi itu akan menyebabkan inflasi. Jadi uang yang beredar akan banyak, sementara barangnya itu juga. Terus kami sebagai pelaku usaha dengan kenaikan BBM ini, ada yang akan terdampak dengan inflasi. Penyebab yang kedua yaitu cost push inflation. Cost produksi kami akan menjadi naik, baik dari segi transportasi, belum lagi upah. Kalau kita ekspor nanti freight cost juga naik Pak. USD kita bayar freight costnya dalam USD juga naik. Jadi itu terasa dampaknya untuk pelaku usaha. Dan juga melihat di masyarakat sekarang inflasi nampaknya makin angkanya makin naik Pak. Harga cabai makin tidak terkendali kan. Jadi dampak negatif ada, tapi kita berharap kepada pemerintah nanti ada solusi, dampak positifnya itu tepat sasaran. Dia pasti ada positif dan negatif. Tidak mungkin pemerintah itu menaikkan cuma memikirkan sepihak. Pasti ada yang positif seperti ada bantuan nanti BLT atau bantuan subsidi, tapi kita harap itu tepat sasaran Pak. Jangan nanti yang dapat nanti keluarga jorong, keluarga wali negari, atau rumahnya permanen yang berlabelkan rumah miskin. Nah, itu tidak boleh kan. Itu dari kami Bu. Sejauh ini apakah ada keluhan dari para pelaku usaha dari Pak Kadin? Kita dari Kadin belum bisa berbicara spesifik Bu, karena ini kan baru dinaikkan. Tapi secara pelaku usaha kita sudah merasakan dampak kenaikan tarif transportasi. Dari Sumatera Barat ke Belawan sudah terasa naiknya. Baik. Tapi kalau untuk data spesifik mungkin bisa dihadirkan nanti pihak BPS atau BI kan Bank Indonesia atau Badan Pusat Statistik. Baik.
Baik, terima kasih. Kita ke Pak Rinto lagi. Apakah tarif yang digunakan saat ini atau yang diterapkan saat ini masih tarif sementara sambil menunggu tarif resmi dari pemerintah ya Pak ya? Ya baik, kalau untuk tarif ini memang sedang dikaji. Kami sudah mengetahui, tapi memang sementara ada batas atas, batas bawah. Seperti disampaikan oleh Pak Marta benar, itu kenaikan per kilonya lebih kurang, kalau batas bawahnya sekitar di atas 120-an lah, atau untuk batas atasnya di atas 220 per kilo. Nah, kita yang lebih domain di sini adalah AKAP, angkutan kota dan angkutan provinsi. Itu mana kebanyakan untuk penumpang. Tarif-tarif ini kita mengikuti kepada harga standar dulu, karena perolehan sekarang kan hanya untuk BBM. Betul. Tapi suatu saat kita yakin ini komponen-komponen yang akan mengacu kenaikan BBM ini akan banyak. Seperti nanti untuk maintenance kita itu nanti akan menyesuaikan lagi. Jadi ini perlu kita kaji seberapa besar kita. Tapi Pak Yudi sudah menyampaikan juga besaran lebih kurang 30. Tapi kalau menurut saya sementara ya kita kisaran 20 sampai 30%. Tapi melihat kepada perkembangan nantinya, hanya BBM ini semua kalau sudah naik otomatis semua udah mengacu kepada semuanya. Baik. Semua termasuk juga nanti gaji supirnya, gitu, gaji buat kernetnya, seperti itu. Termasuk biaya perawatan dari armada kami. Baik, seperti itu. baik. Dari Pak Yudi, ini Pak, kapan akan dikeluarkan tarif resmi dari pemerintah nih Pak? Ya, tentunya tadi saya sampaikan perlu ada step ya, pembahasan ya, kita libatkan semua pihak karena pemerintah tidak akan memutuskan sendiri, tentu mendengarkan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat yang diwakili oleh YLKI sebagai pengguna jasa angkutan umum, termasuk pengusaha juga yang anggotanya Pak Rinto, ya. Bagaimana pula tanggapannya? Jadi kita bahas bersama dengan Dewan DPRD Wakil Rakyat. Nanti kalau udah kesepakatan, baru nanti kita terbitkan keputusan wali kotanya tentang kenaikan tarif ini, supaya nanti bisa diterima oleh semua pihak. Jadi kita udah dari segala sisi lah. Jangan sampai masyarakat diberatkan, tapi juga jangan sampai merugikan juga pengusaha angkutan umum. Karena semua itu harus bergerak bersama. Untuk ekonomi itu pengusaha juga harus tumbuh kan, tidak mungkin rugi. Tapi masyarakat juga jangan sampai terlalu diberatkan gitu Pak ya. Nah, itulah gunanya kita melakukan pembahasan bersama ini. Ya mungkin agak bersabar juga kita menunggu ini, karena memang kami menunggu jadwal dari DPRD. Nanti hasil pembahasan ini baru kita expose nanti dan kita putuskan dengan keputusan wali kota. Baik, untuk Pak Rinto ini sejauh ini bagaimana? Apakah dari kenaikan BBM ini mempengaruhi jumlah penumpang Pak? Sejauh ini bagaimana? Otomatis seperti itu. Mereka tentu akan mencoba mencari kalau masih ada yang lebih murah, karena mereka pun belum dapat menyesuaikan pendapatan mereka. Tapi kita menyikapi sementara, kita tidak mau juga memberatkan masyarakat. Hanya kita menambahkan sebesar berapa harga penyesuaian harga tersebut. Karena kita masih juga belum memperoleh berapa harga-harga komponen-komponen nanti yang akan menjadi bahan tolok ukuran tarif kita itu. Mudah-mudahan ke depan kalau sudah ada ketetapan tarif yang akan diberikan oleh pemerintah, khususnya karena biosolar ini adalah barang yang BBM bersubsidi yang memang untuk ya kami tentu sangat menunggu dan sangat sekali dapat kepastian berapa tarif yang layak buat masyarakat sehingga dapat terjangkau untuk masyarakat semuanya. Baik, untuk Organda sekarang masih menunggu ya Pak ya. Namun kita juga ingin mengetahui bagaimana pengawasan dan juga pengendalian dari pihak terkait. Namun kita tahan dulu, tetap bersama kami di Sumber Bicara. Apaan sih? Tiap nonton TV ada aja masalahnya. Tuh kan. Cigi, help me please. Siap bos, apa yang bisa Cigi bantu? Order TV baru sekarang juga. Ganti TV jadulku ini. Mana gambarnya parah banget lagi. Ya, kenapa harus beli TV baru sih bos? Kan sekarang sudah ada siaran TV digital. Hah? Siaran TV digital? Gimana? Siaran televisi digital itu siaran televisi yang menggunakan modulasi sinyal digital. Tentunya akan menghadirkan kualitas gambar yang lebih bersih, suara yang lebih jernih, dan gratis bos.
Emang TV Kuya ini bisa buat nonton siaran digital? Tentu dong bos. Bagi yang menggunakan perangkat TV analog, bisa memakai set-top box. Set-top box adalah alat untuk mengkonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV analog biasa. Terus nyari alatnya di mana? Set-top box bisa dengan mudah didapatkan di toko-toko elektronik dan marketplace terkemuka. Pastinya dengan harga terjangkau dan mudah pemasangannya. Oke, paham. Cigi, sekarang juga order set-top box. Siap bos. Ayo beralih ke siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Gol! Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih karena Anda masih bersama kami. Pemirsa, selain berdialog dengan narasumber di studio, kami juga menyediakan line telepon bagi Anda yang ingin bertanya mengenai topik sumber bicara pada hari ini di 0751463133. Kami tunggu partisipasi Anda. Baik, kita ke Pak Yudi terlebih dahulu. Ini Pak, bagaimana pengawasan sejauh ini yang dilakukan oleh pihak Kadis Hub Padang, Pak? Ya, kita di Padang tentu kita mengamati ya kenaikan tarif ini dengan anggota di lapangan. Sampai sekarang belum ada yang memberikan laporan yang ibaratnya itu yang terlalu tinggi kenaikan. Nampaknya masyarakat kita ini udah sama-sama mengerti lah. Mungkin dengan ada kenaikan BBM, mereka dinaikkan juga oleh sopir angkot dan juga wajar menurut masyarakat. Jadi nggak ada gejolak nampaknya. Udah beberapa hari ini kita pantau tidak ada gejolak di masyarakat. Itu yang kita lihat. Itu fungsi kita pengawasan seperti itu. Tapi kalau udah tarif kita tetapkan, tentu kita lakukan pengawasan yang apalagi kan berapa tarif yang ada. Kalau udah pelanggaran tarif baru kita lakukan sanksi. Gitu. Tapi kalau sekarang ya memang seperti itu aja. Pengawasan kita bersifat persuasif saja. Jangan sampai memberkan masyarakat dan masyarakat juga merasa wajar gitu yang dilakukan saat ini. Gitu. Baik, saat ada, berarti saat ini belum ditemukan tarif yang di luar ini ya Pak ya, di luar belum batas kewajaran ya Pak ya? Belum menemukan seperti itu. Baik. Masih naiknya masih dalam rank yang wajar. Gitu. Baik. Dari Organda sendiri untuk pengawasan terhadap anggota-anggota yang bergabung di Organda seperti apa Pak? Mungkin ketua kita sudah menghimbau ini para pimpinan ataupun DPC memberikan dengan efek kewajaran karena kita ini kan pelayan masyarakat. Baik. Karena dengan adanya masyarakat maka kami pun juga hidup namanya. Jadi untuk ini saya juga selaku Wakil Ketua 1 DPD Sumatera Barat untuk Organda mengharapkan kawan-kawan di daerah-daerah juga kalau mau menaikkan sewajar-wajarnya dulu. Kita menunggu ketetapan yang resmi. Karena bagaimanapun juga pasti kita tentu ya mau tak mau tentu harus melakukan penyesuaian. Tapi untuk ini kita tetaplah jangan sampai terjadi kisruh yang mana nanti akan merugikan masyarakat. Bagaimanapun juga masyarakat juga bangsa kita sendiri seperti itu. Baik, bagaimana penjelasan diberikan kepada pengelola bus kepada penumpang
untuk memberikan pengertian kepada penumpang? Sementara memang karena tidak ada, kita juga melihat kepada ini pihak pengusaha bus untuk menormalkan saja. Jadi artinya seperti yang sampai Pak Yudi, belum ada pengawasan ataupun tindakan yang di luar kewajaran, tidak. Itu menaikkan oke lah, umpamanya katakan kisaran berapa persenan itu. Cuma sementara ini terus terang Pak Yudi dan Pak Marta, kita melakukan penyesuaian sebesar 15%. Baik. Sambil menunggu untuk itu. Jadi kawan-kawan untuk di daerah yang menggunakan jasa ataupun melakukan bergerak di jasa moda transportasi darat, khususnya AKAP sama KDP, ya khususnya sampai 15% lah sementara. Baik, apakah ini sempat dikeluhkan oleh penumpang, Pak? Sampai sekarang masih belum lagi. Sampai sekarang alhamdulillah masih belum lagi. Kita juga mendapatkan informasi bahwa ada nih penumpang yang sudah di awal bulan dia sudah memesan tiket, namun karena ada informasi kenaikan harga ongkos, dia memilih untuk batal berangkat. Ini menurut Pak Rinto sendiri seperti apa? Barangkali mungkin pergi berjalan-jalan barangkali. Tapi kalaupun untuk bisnis ataupun ada kepentingan tetap mungkin kenaikan untuk menambah itu kan tidak berapa. Saya pikir kalau memang ini ya tidak membatalkan itu, barangkali melihat kepada asas kepentingan atau melihat kepada memang saat itu barangkali saat pas-pasan. Ya mudah-mudahan lah, kalau menurut saya kawan-kawan di lapangan juga bisa membantu lah lebih awal kalau memang membutuhkan betul ya. Karena bagaimanapun juga kita pasti akan dicari oleh mereka pengguna moda transportasi darat. Baik. Terima kasih. Kita ke Pak Marta lagi nih mengenai perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Apakah mulai dikhawatirkan saat ini nih Pak? Kalau bahasanya mulai mengkhawatirkan, belum bisa juga kita jawab, karena ini masih dini kan. Kalau mengkhawatirkan itu kita harus berbicara by data juga. Harus ada dari Badan Pusat Statistik, harus ada data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, harus ada data dari Bank Indonesia kan. Tapi dari pantauan kita di lapangan, seperti yang disampaikan oleh Pak Rinto, kenaikan 15% sampai 30% itu tidak bisa kita hindari. Karena secara teorinya BBM ini adalah penyebab dari core inflation itu kan. Betul. Penyebab dari inti dari inflasi itu adalah gas dan minyak bumi ini. Terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia, maka harga gas, batu bara semua naik, itu penyebab inflasi dari luar negeri kan. Kita bisa lepas dari antisipasi itu untuk Indonesia. Tapi kalau kenaikan BBM dari dalam negeri, sekarang ini bisa berdampak ke kita. Jadi penyebab inflasi itu dari sisi tadi dari sisi penyebab dalam negerinya kan, ini dari sisi globalnya ada dari luar negeri, perang antara permintaan dan penawaran minyak dan gas, perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, kita bisa lepas. Tapi kita yang menaikkan BBM, pemerintah menaikkan BBM dari dalam negeri ini akan berdampak bagi kita di dalam negeri juga. Seperti yang sampaikan tadi, harga cabai sudah mulai lagi naik. Kemarin sudah sempat stabil sedikit, sekarang naik lagi kan. Sementara cabai dalam data BPS bulan Juni itu termasuk penyebab inflasi kan. Betul. Jika inflasi ini tidak bisa diantisipasi, seperti Pak Yudi saya bincang-bincang tadi, ada target untuk menekan inflasi ini 2% kan. Kalau tidak bisa ditekan, ini bahayanya bagi masyarakat kita yang berpenghasilan tetap, artinya masyarakat kelas menengah ke bawah. Ini akan berbahaya karena kosnya besar, penghasilannya stagnan. Perlu kita berikan solusi yang solutif. Itu, Bu. Baik, saat ini komoditi yang diekspor apa saja, Pak? Kalau kami dari perusahaan kami pribadi itu komoditi tidak kebutuhan primer oleh masyarakat terkhusus Sumatera Barat, seperti pinang, gambir, kita ekspor juga sampai ribuan ton atau puluhan kontainer kan. Itu sebenarnya jadi ekonomi penyangga bagi masyarakat. Saya lihat kemarin ketika tahun kemarin 2021 harga TBS, tandan buah segar sawit itu anjlok, itu masih ditopang oleh harga komoditi pinang yang masih bagus, bisa jadi ekonomi penyangga.
Dan kita mengharapkan solusi-solusi yang lain seperti yang disampaikan oleh Bank Indonesia Pusat juga, pemerintah pusat juga, untuk mencegah inflasi ini salah satunya adalah tanaman pekarangan. Kalau cabai penyebab inflasi, maka salah satu penyebab inflasi, maka masyarakat diharap untuk menanam cabai di pekarangan pada polybag atau tanaman-tanaman hidroponik. Itu salah satu mencegah juga. Kalau dari segi pemerintah, kami juga pernah sampaikan untuk mencegah inflasi ini, kita bisa bentuk cold storage di kabupaten kota atau di provinsi. Kembali contoh yang sederhana dulu cabai. Berapa harga cabai ini stabilnya? Artinya hukum supply and demand itu di mana equilibriumnya? Titik tengahnya antara petani dapat untung, pembeli tidak kewalahan dengan harga yang tinggi. Misalnya harganya di 40.000. Ketika harga cabai itu anjlok di harga 20.000, disitulah pemerintah sebagai regulator jika memiliki cold storage. Pemerintah bisa beli cabai, memborong cabai, simpan di cold storage. Ketika harga tinggi, di sanalah fungsi pemerintah sebagai regulator untuk operasi pasar. Mungkin kami melihatnya seperti itu, Bu. Baik. Terima kasih. Mengenai, kita ke Pak Yudi, mengenai kapal, operasional kapal saat ini seperti apa nih, Pak? Kapal. Ya, kapal. Nelayan mungkin di Padang, Pak. Seperti apa, Pak? Kalau ya, itu kan yang Kapal tepatnya wisata kami tidak bisa mungkin. menjawabnya karena memang tidak di luar lingkup Dinas Perhubungan sebenarnya. Kalau kapal itu kapal nelayan, mungkin ada Dinas Kelautan Perikanan itu yang memantau. Yang tugas pokok kami tentunya ini transportasinya berhubung dengan transportasi darat yang sifatnya adalah angkutan kota. Baik. Angkutan kota. Baik. Mengenai ini Pak, mengenai tarif dari transportasi online. Di pusat sudah ditetapkan, untuk Kota Padang sendiri seperti apa, Pak? Transportasi online, Pak. Nah, ini yang dilematis kami menjawabnya. Organda mungkin juga paham juga bahwa transportasi online ini secara di transportasi mereka berbeda dengan gak ada perizinannya. Jadi kalau seperti Organda ini kan ada angkutan kota, ada trayeknya, ada apa. Online ini tidak, karena dia berbasis teknologi. Jadi setiap masyarakat bisa langsung mengakses itu. Jadi kita tidak bisa memantau sebenarnya pergerakan operasional dari online ini. Nah, itu yang sebenarnya ini selalu jadi dengan anggota Organda selalu menjadi pro dan kontra ini sebenarnya. Tapi masyarakat membutuhkan juga ini Pak. Masyarakat juga butuh gitu loh. Jadi tidak bisa juga kita hambat gitu. Jadi ini kita lihat supaya bisa sinergi saja antara online dengan angkutan umum yang resmi ini supaya bisa bersinergi lah itu hendaknya. Jadi masyarakat butuh dan juga tidak terganggu juga pengusaha angkutan umum yang memang berizin gitu. Berarti saat ini Transpadang kita masih ini ya Pak ya? Masih belum ada tarif yang naik ya Pak? Kalau Transpadang sesuai dengan dari pemerintah kita belum menaikkan tarif dan juga karena Transpadang itu kan langsung dibiayai oleh pemerintah dengan sistem by the service namanya. Di pemerintah membeli layanan, kemudian uang tarifnya itu masuk ke pemerintah juga. Dalam hal ini perusahaan umum daerah, Perumda PSM. Jadi memang belum dinaikkan tarifnya. Tapi ini nanti kita bahas apakah ada kenaikan atau memang ditambah subsidinya. Ini dalam pembahasan nanti yang kita putuskan nanti. Baik. Menunggu itu. Baik, menurut sudut pandang Pak Rinto nih Pak mengenai tadi transportasi online, menurut Pak Rinto seperti apa? Baik, kalau ojol itu sebenarnya kan adalah suatu transportasi yang menggunakan aplikasi. Betul. Jadi mau tak mau tentu peranan pemerintah juga kembali untuk bisa menetapkan tarifnya berapa. Kalau kami di Organda karena tidak ada kaitan dengan ojol ya tentu tidak bisa melirik ataupun menanggapi hal seperti itu. Cuma sebagai pandangan pribadi saya mau tak mau sebenarnya kalau memang masyarakat menggunakan ojol tentu harus yang bisa terjangkau karena tujuan mereka akan terjangkau. Namun sebenarnya kalau dibilang ojol ini transportasi murah sebenarnya kalau dari safety yang itu yang kita khawatirkan. Barangkali kalaupun terjadi apa-apa kan tidak ada proteksi dari asuransi seperti yang akan dikeluarkan oleh pihak PT Jasa Raharja. Jadi kalau untuk ojol ini barangkali menurut hemat saya yang bisa untuk menentukan itu karena dia aplikasi berbasis online itu nanti tentu pemerintah lah yang membicarakan kepada pihak yang terkait.
Apakah dari kenaikan BBM ini ada dampak mempengaruhi dari tingkat konsumsi BBM dari Organda sendiri seperti apa? Ya, kalau kami sebenarnya tentu sangat menyoroti lah akan tersediaan BBM ini. Mau tak mau ini kan juga sudah ini modal untuk kita bergerak. Betul. Tanpa adanya BBM terus terang semua komponen kita tidak bisa juga untuk bergerak. Jadi ketersediaan di sini kami minta kepada pemerintah khususnya di sini mohon kiranya SPBU ini sudah bisa untuk tetap tersedianya stok yang cukup seperti itu. Baik. Nah, kita ke Pak Marta ini, bagaimana Pak mengantisipasi adanya kemunculan dampak-dampak negatif dari kenaikan BBM ini untuk dunia perdagangan sendiri seperti apa, Pak? Ya, kita di dunia perdagangan tentu menyesuaikan kenaikan-kenaikan yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM ini. Seperti yang disampaikan Pak Rinto, naik 15%. Tentunya harga jual kita, baik domestik maupun ke internasional, ya kita naikkan juga 15%. Tetap dia berlaku hukum supply and demand di situ kan. Tadi bincang dengan Pak Yudi, ketika pengusaha menaikkan harga terlalu tinggi, nanti si buyer di luar negeri juga tidak mau beli, Pak. Atau di dalam negeri jika harga sandang papan kebutuhan primer kita itu terlalu tinggi, nanti konsumen akan terjadi inflasi yang besar-besaran. Kita tidak mau negara kita, khususnya negeri kita Sumatera Barat terjadi seperti Sri Lanka kan. Tidak bisa daya beli masyarakat tidak sanggup karena terjadi inflasi yang tinggi. Tapi sampai saat ini kita melihat pemerintah masih bagus antisipasinya karena inflasi kita tidak mencapai 4% kan. Negara-negara yang tetangga yang collab itu inflasinya sampai hampir mendekati 100%. Dan antisipasi yang lain kami dari pelaku usaha berharap, karena ini Kadin ini bukan sama dia induk organisasi terkhusus di Sumatera Barat. Kalau disimpulkan tugas pokok itu kadang-kadang bisa 3 lah Pak. Pertama, menghubungkan antara pelaku usaha dan investor kan, fungsi Kadin. Kedua, menghubungkan pelaku usaha dengan pemerintah yang sifatnya regulasi supaya konsumen tidak dirugikan dan para pelaku usaha, pengusaha juga bisa berkembang. Yang ketiga itu menghubungkan antara pelaku usaha dan pelaku usaha menjadi koordinasi, karena di dalam Kadin itu ada beberapa asosiasi pengusaha. Dia induk organisasi kan. Jadi kami berharap nanti antisipasi yang dilakukan itu benar-benar inflasi bisa kita tekan, masyarakat kita tetap punya daya beli yang bagus, masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah tetap bisa memenuhi kebutuhan sekurang-kurangnya kebutuhan primernya. Tentu pemerintah sudah memikirkan langkah antisipatif melalui BLT, melalui subsidi-subsidi yang lain. Tapi kembali kepada tadi, pengawasan terhadap BLT, pengawasan terhadap subsidi itu perlu dilakukan secara komprehensif. Tidak ada kalimat-kalimat yang keluar dari masyarakat yang sumbang, seperti yang dapat adalah keluarga wali negari, keluarga lurah, keluarga camat, kan? Atau ada stempel seperti yang disebutkan tadi, stempel keluarga miskin, tetapi konstruksi rumahnya konstruksi orang mampu kan. Pengawasan yang dilakukan seperti apa saat ini, Pak? Kita di masyarakat itu sebenarnya sekarang dengan sistem online ini kadang-kadang benar apa yang disampaikan orang itu kan, no viral no justice kan. Sekarang pengawasan masyarakat kalau dibuka hotline-nya melalui WhatsApp oleh bupati misalkan, oleh Dinas Perindustrian Perdagangan atau oleh pihak yang berwenang, jika ada penyelewengan bisa dikirim melalui WA ini dan difotokan atau divideokan, kirim ke sini. Dengan bukti seperti itu zaman sekarang saya rasa mudah. Sepanjang itu adalah fakta kan, jangan mengirim yang kebohongan. Betul. Untuk pengendaliannya bagaimana Pak? Supaya tidak ini lagi Pak. Ya,
contoh sederhana kalau kita berbicara yang lain nanti komoditinya banyak kan. Contoh sederhana seperti yang saya sampaikan tadi, cabai misalkan. Cabai ini sebelumnya sudah juga penyebab inflasi. Tambah kenaikan BBM, Organda juga para anggotanya yang memiliki armada menaikkan tarif 15% sampai 30%. Sekarang cabai juga kembali naik. Di situ terjadi lagi inflasi yang panjang nanti. Salah satu regulator, pemerintah adalah regulator, ya salah satunya menyediakan cold storage. Tentunya nanti pemerintah bersama-sama dengan pihak terkait, stakeholder yang ada seperti legislatif dan eksekutif, menyiapkan cold storage ini tentu harus ada anggarannya ya Pak ya. Disiapkan dulu, dirapatkan, diparipurnakan, cocok, baru dieksekusi. Cold storage itu gunanya ketika demand terhadap cabai tinggi, tentu harga akan tinggi. Dan di situ pemerintah sebagai regulator membeli cabai ketika harganya rendah. Petani diproteksi, harga rendah, simpan di storage. Ketika dia harga tinggi, operasi pasar dimainkan. Jadi tidak ada yang dirugikan dan dia tidak menjadi penyebab inflasi kan. Itu satu contoh Bu dari banyak dari segi lainnya. Baik. Sejauh ini apakah ada permintaan dari para buruh atau pekerja Pak? Sudah mulai Bu. Upah kita sudah mulai naik kan. Biasanya kita ongkos tadi saya sampaikan 400.000 per ton ke Belawan, sekarang sudah jadi 500.000 per ton. Kalau mengirimnya 1 ton oke lah Bu kan, cuma 100.000. Kalau kita ngirimnya 1.000 ton Pak, kenaikannya besar juga. Baik. Kita ke Pak Rinto, ini harapan ke depannya seperti apa nih Pak? Sebenarnya kalau harapannya BBM enggak naik. Tapi gimana karena ini sudah kebijakan pemerintah, ya kami tentu pelaku moda transportasi darat melakukan penyesuaian saja. Jadi dengan harapan ya tentu kami tentu ini juga memang butuh BBM. Bahkan belakang ini kita juga mengetahui bahwa BBM yang ini kadang-kadang kan juga agak sering tidak berada atau tidak tersedia di SPBU. Jadi dengan ada penyesuaian harga ini, kami tentu berharap ketersediaan BBM ini harus tersedia di semua SPBU sehingga memudahkan para anggota-anggota kami memperolehnya. Dengan harapan tentu ini walaupun cukup tinggi harganya ya, ini kita tentu menunggu kebijakan pemerintah lagi untuk penyesuaian berapa harus dikenakan kepada masyarakat, khususnya kepada yang menggunakan bahan bersubsidi ini. Sejauh ini bagaimana ketersediaan BBM di SPBU Pak? Waktu masih di harga 5150 ini karena masih ya katakanlah ini sudah tergerus semua ini. Kalau umpama tidak ada penyesuaian kami akan tergerus untuk hasil kami, sehingga dengan ada penyesuaian ini mudah-mudahan ini selama ini memang kita lihat banyak juga yang ini mengular seperti itu. Udah beberapa waktu belakangan ini kita melihat ketersediaan ini masih juga ini karena ya artinya subsidi ini kan jebol menurut pemerintah. Jebolnya berarti sudah terlampau banyak, bahkan kuota untuk Provinsi Sumatera Barat dengan hari kami juga melakukan pembicaraan dengan pihak Pertamina sudah terambil yang untuk periode 2022 maksudnya kemarin ini ya. Jadi sehingga kalaupun kebutuhan sekarang katakanlah bulan Agustus ini mudah-mudahan tidak mengambil kepada kebutuhan kuota kita tahun 2023. Nah, mudah-mudahan dengan 2022 ini dengan ada penyesuaian ini kami tentu berharap janganlah ada sampai terjadi lagi hal-hal yang seperti sebelumnya. Jadi kami memang minta kepada pemerintah khususnya Pertamina akhirnya dapat menyediakan ketersediaan BBM yang cukup sehingga memudahkan kelancaran usaha juga seperti yang dibutuhkan juga oleh Pak Marta dan juga nanti pengawasan oleh Pak Yudi. Jadi maupun antara kami Organa dengan Kadin ini sebenarnya sudah 11-12 juga. Artinya saling mendukung karena bagaimanapun juga saling membutuhkan. Kita tidak menimpali bahwa dengan adanya Pak dari anggota kawan-kawan di Kadin juga pengguna dari kami jasa transportasi darat tentu mengharapkan kedua-duanya lancar sehingga terbangunnya ekonomi Sumatera Barat yang lebih baik lagi. Baik, ini mengingat beberapa hari terakhir adanya antrian panjang di SPBU ini apakah mengganggu proses operasional dari jasa angkutan sendiri Pak? Ya sudah pasti, karena biasanya kita bisa untuk katakanlah mamanya dalam satu hari itu 2 rate ya mungkin bisa 1 rate saja.
Karena pun kami juga kemarin kan ada pembatasan lagi dari jumlah yang perolehan. Katakanlah untuk di atas ini bisa katakanlah 40 liter seperti roda 4 ataupun bisa hanya 1 liter. Sementara ini jarak tempuh jauh. Nah, yang disampaikan kasihan kawan-kawan yang di Kadin. Apalagi mengirim ke Belawan, belum sampai Belawan kita harus carikan BBM karena penetapan 1 hari itu hanya sekian saja. Jadi tentu harus menunggu lagi. Nah, dengan menunggu tersebut tentu membutuhkan untuk besok harinya ngisi lagi ya tentu akan terhambat. Nah, kawan-kawan ini ternyata mereka pun juga harus mengirim. Nah, dengan keterlambatan itu juga tentu mempengaruhi juga kepada kawan-kawan di Kadin untuk melihat bagaimana mereka melakukan transaksinya sehingga jangan nanti efeknya juga adalah miss dia, tidak percaya lagi dia kepada kita selaku penyedia barang. Baik, terima kasih. Ini terakhir dari Pak Yudi ini mengenai apa yang disampaikan ke masyarakat mengenai kenaikan tarif transportasi dan BBM ini. Seperti apa Pak? Ya, kita dari Dinas Perhubungan tentunya sebenarnya kalau memang BBM tidak naik kan lebih bagus sebenarnya. Artinya pengusaha juga nggak ada masalah, masyarakat juga pengeluarannya juga seperti biasa gitu. Namun ini kan sudah kebijakan nasional. Yang jelas pemerintah tentu di atas sudah menimbang ya, semua aspek sudah disimbang. Kalau ini tidak dinaikkan, ini efeknya, ini efeknya. Saya kira ini udah keputusan yang sudah banyak pertimbangan dan ini harus dilakukan walaupun pahit bagi semua pihak, tapi ini yang bisa dilakukan oleh negara. Tentunya kita harus mendukung ya. Masyarakat juga harus paham dengan kondisi ini, pengusaha angkutan juga harus paham dengan kondisi ini, dan ibaratnya yang kita harapkan itu ya saling pengertian aja, pengertian sambil menunggu yang pembahasan yang sudah kami sampaikan tadi. Karena dengan kebersamaan lah penetapan ini jadi bisa diterima oleh semua pihak. Kita posisinya itu harus posisi yang netral ya, sebagai supply dan demand tadi. Penyedia dan pengguna harus posisinya harus pas gitu. Nah ini yang kita timbang-timbang, jangan sampai buru-buru mengambil keputusan nanti merugikan salah satu pihak. Pemerintah ingin semuanya pada track yang benar sehingga inflasi itu tidak terlalu tinggi, bisa normal ya seperti yang dibilang Pak Marta tadi. Ya, dan masyarakat pun mendapatkan kebutuhan pelayanan jasa yang baik, kemudian pengusaha pun tidak dirugikan. Baik. Mungkin demikian. Baik, seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini sudah pasti untuk kepentingan bersama ya Pak, dari Pak Marta, Pak Yudi dengan Pak Rito. Terima kasih banyak Pak atas informasinya untuk sore hari ini, atas waktu yang diluangkan Pak Marta, Pak Yudi dan Pak Rito. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Sobar Bicara sore hari ini. Saya Erwin Sofian Putri Giawa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.